Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik channel ini. Hari ini saya lagi ada di workshop salah satu member hobi kayu Kaltim dengan Om Surya Dharma. Apa kabar Om? Ya, alhamdulillah baik Om, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kebetulan karena konten ini waktu kita lebaran ketiga nih Om ya? Keempat Om. Keempat ya? Kamis, keempat. Oke. Karena ini masih suasana lebaran, kami berdua mungkin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan salah-salah kata. Amin. Oke Om, mungkin hari ini kita ngobrol santai Om. Sambil Ya, Om. ngopi boleh Om ya? Sambil Om, sambil ngopi, sambil ngerokok. Ya, Oke. asal jangan rebahan susah Om. Oh, kita ngopi dulu, ngopi Ya dulu. Om. Nah, Oke Om, mungkin gini Om, awal mulanya nih ada workshop. Ini workshopnya mantep banget sih, asli di rumah, alhamdulillah. tempat buat penghilang stres sebenarnya di sini Om Alhamdulillah ya. ya, alhamdulillah Om. Oke, mungkin bisa diceritain tentang awal mulanya tertarik sama kerajinan kayu ini apa sih? Mulai Ya, dari mana Om? awalnya udah sengaja sih Om. Dulu kan saya pernah lihat teman beli kayu satu ikat. Terus kebetulan mertua itu minta bikinkan rak, bukan rak sih katanya, bikinkan aku tempat apa ini buat kembang atau apa gitu. Iya. Tapi pikir coba-coba mungkin pakai kayu palet mungkin bagus gitu. Iya. Teman beli, saya mintalah. Aduh 2 batang apa 3 batang saya minta Iya, itu. iya. Terus dipinjamin sama teman itu jigsaw sama amplas. Namanya pertama kali lihat alat elektrik itu kan bingung juga. Ini apa itu gergaji? Iya. Benar. Karena Coba. belum tahu kegunaan ini alat apa Om. Iya, jadi senang aja begitu lihat, gergaji listrik. Begitu pakai kan Iya. enak, cepat kan? Daripada gini-gini kan. Iya, Terus benar, ada amplas kayu jadi mulus segala macam. Benar. Begitu istri lihat, cuma mertua lihat, bagus bilang. Iya. Bikin yang lain loh, bikinlah arak apa yang gini. Iya. Coba-cobalah belajar di YouTube, buka. Oh bikin ini. Oke. Makanya di ruang tamu itu ada rak yang mungkin paling sederhana lah dari buatan yang lain. Itu sengaja memang udah saya cabut. Biar saya cerita sama istri saya ini jangan dicabut, jangan diapa-apain. Biar saya ingat. Prosesnya. Inilah awalnya dulu, jadi sekarang. Inilah oke. awalnya jadi sekarang. Kemudian seiring berjalan waktu, saya bikin apa untuk keperluan sendiri, sebenarnya untuk keperluan di rumah. Iya. Begitu saya bikin, saya coba share di Facebook aja. Saya pingin lihat tanggapan orang aja. Iya, dari teman Karena terdekat lah dulu ya, dari ya keluarga di Facebook mungkin tuh kan rata-rata teman. Iya, benar. Ternyata ada yang malah nanya, Iya. ini berapaan? Saya bingung. Nah ini ngitungnya gimana? Saya bilang kan, saya sebut sembarang aja sekian saya bilang. Iya. Ya udah bikinkan. Waktu mereka bilang minta bikinkan, bingung juga saya yang minta Iya. bikinkan bukan cuma 1 orang, ada 4 orang kalau udah salah itu. Teman, benar. Bentuk yang sama, bingung. Ya cobalah belajar, kalau siapa tahu saya bilang ya mungkin rezeki. Iya. Saya bikinlah, selesai, cuman mungkin relatif lama karena alat masih terbatas kan. Keterbatasan Bikin, alat tadi Om ya. lemnya juga belum tahu apa, terus benar. polanya juga belum tahu gimana, bikin segala macam. Bikin, dapat duit, apa rezeki apa segala macam. Iya. Cobalah bikin yang lain lah, beli lebih banyak. Pertama 1 ikat, kemudian 3 ikat, kemudian 5 ikat. Sama Om Fahmi itu beli. Om Fahmi, benar. Masih belum belajar tuh, masih belajar rata-rata di YouTube. Lama-lama nggak kerasan 1 tahun. Iya. Saya jalan nih. Kalau alat gini aja lambat ini, kan saya nggak ngerti kalau pakai panjang itu potong yang mesin yang mana, terus yang miring itu mesin yang mana. Cobalah. Pokoknya itu Bang YouTube memang. Iya benar. Abang YouTube itu memang. Terima juga, kasih Om. pada Bang YouTube. Saya dulu mengawali kerajinan kayu juga kayak kacamata itu kan, karena saya bukan basic. Bukan karena kacamata bukan ya? Bukan. Saya juga pakai kacamata. Bukan karena itu, cuman karena kacamata kayu itu kan saya bikin dari limbah papan skateboard Om. Kebetulan saya tuh ya main skate lah. Iya. Nggak jago-jago betul juga Om. Cuma Iya, banyak iya. papan skate yang patah, jadi wah ini kayaknya saya mau bikin sesuatu nih gitu kan, yang saya tuh mikirnya belum ada yang bikin gitu aja dulu. Belum ada yang bikin. Tapi di luar negeri kan sudah ada yang bikin kacamata itu. Jadi saya belajar ini dari YouTube juga Om. Iya. Nggak ada basic yang diajarin sama teman atau yang udah ini Iya. udah jago bikin. Enggak, sama mungkin kayak Om ngawali semuanya kan dari hobi aja kita nih Om ya sebenarnya. Senang aja sih. Kesenangan. Om sambil ngerokokan kita Om. Iya, Om. nah.
Di channel ini boleh kita sambil Ya. ngerokok. Mohon maaf. Rokokan ya. Karena ini udah lebaran jadi Iya. kita sambil ngopi sambil ngerokok ya. Karena ngobrol santai Om. Iya. Jadi ya itu karena senang. Hmm. Tapi makin lama saya bingung. Iya. Saya bilang, ini pesanan orang. Orang minta bikinkan. Iya, Kan iya. awal tuh anggaplah orang minta tolong, minta dibikinkan. Bingungnya tuh mungkin Saya nggak pikir itu nyari harga ya? uang. Harga jual. Orang minta tolong, ya udahlah. Yang penting saya bisa beli kayu aja lagi, Iya. tak bikinkan. Nah, saya bikinkan. Tapi lama-lama pesanannya kok makin besar. Iya. Kemudian juga harus perlu teknik tertentu kan kalau besar. Iya, benar. Kalau kayak buat lemari segala macam, apa perlu pakai rangka, apa enggak, atau gimana nempelnya segala macam. Iya. Belum kepikiran main plywood itu. Terus cara gabungin kayu ini masa sih masih harus dipegang kan? Nah, Iya, mungkin iya. saya coba belajar oh ternyata ada Yang tertentu sambungan beli itu klam ya, apa segala macam bener, ya. bener. Ya itu Klamnya banyak. modal. Iya, yang modal juga beli 1, beli 3, beli 4, nanti beli 2, nanti kalau pas jalan lagi beli 1. Iya. Lama-lama banyak ini. Berarti kalau jalan ke toko teknik itu tuh racun semua. Iya, ya? racun semua. Lihat racun semua. Mati Belandala sudah. Bener Om, sama Om. Kayak saya tuh kalau jalan Oke, saya udah berani beli yang mahal-mahal yang murah-murah aja, nggak apa-apa lah, saya jalan beli aja. sama istri nih, misalnya ke salah satu toko gitu kan, dia pengen cari apa. Nanti saya jalan tuh dibilang, nggak usah beli ya. Nanti Iya. dulu beli. Iya. Dulu sih awal-awal tuh beli tuh yang kan beli tuh kita ada 2 tuh sebenarnya yang saya tahu Om. Keinginan sama kebutuhan. Iya, betul. Betul. Awal-awal saya itu Mau pakai apa enggak banyak gitu. keinginan. Saya banyak keinginan dulu karena merasa ada uang lebih dari orderan kan, pengen terus tuh beli ini mesin bubut kayu saya pernah beli Om. Ujung-ujungnya nggak kepake. Oh gitu. Saya jual. Oh, iya. Nggak banyak nggak kepake. Jadi saya pikir karena sekarang saya tuh kan fokusnya di Apa usaha ya? mebel interior, yaudah ini beli memang kebutuhan. Iya. Keinginan nanti dulu keinginan nih. Pengen sih Om, apalagi kan di grup kita hobi kayu Om. Macam-macam sih keluar. Waduh tuh, Oh. Om Arif tukang racun tuh. Iya. Om Aidi juga begitu mulai wah ini kacau nih orang nih. Oh bahaya nih, nggak usah dibuka dah, tutup aja sudah. Penting asal klik hijau ke anunya, hijau yang di WA udah selesai ya. Jadi itu racunnya banyak betul. Jadi Om tuh mengawali ini tuh dari hobi Om ya. Semua Iya, dari hobi kesenangan. awalnya kesenangan sebenarnya, senang aja. Iya, Begitu senang. punya hasil saya itu disenangin orang. Iya, dihargain Lama-lama orang. saya dihargain iya, orang. benar. Berarti saya pikir pernah juga terpikir apa saya memang ada bakat, cuman nggak pikir ya udah biarin Iya, aja, iya. sudah jalan aja lah. aja, ngalir aja. Jadi teman-teman nanya, seiring berjalan waktu saya beli alat, saya Iya. beli bor, beli ini, beli itu apa segala macam. Teman-teman nanya, wah ini jadi anu kah, jadi carpenter kah? Iya, Saya iya, bilang, iya. saya nggak jawab iya enggak, cuman saya bilang jalani aja. Jalan aja, benar. Jalan aja. Oke Kalau Om, saya boleh nanya nggak sebelum ke hobi kayu, ke main kayunya? Om sendiri ada kerjaan di luar ini? Ya, workshop? saya staf di kecamatan. Oh, staf di kecamatan. Staf di Wah, kecamatan. mantap Om. Iya. Jadi selain Senin sampai Jumat Om ya. Sampai Jumat di kecamatan. Sabtu Minggu tuh saatnya Iya. main sama debu. Saya kan main ini kan kayu udah 3 tahun, sudah 3 tahun mau masuk ke 4 tahun. Jadi Iya, waktu kemarin pandemi itu kan sempat 2 tahun itu kita absen, Iya. ditiadakan absen manual saja. Dari Jadi rumah kerja jujur semua saja saya jam 1 tuh saya pulang, jam Iya, 1 iya. saya pulang Bu. Benar. Tapi nggak bolos, tapi saya balik absen apa segala macam. Benar. Cuman saya mungkin bagi waktu aja begitu di Bagi kerjaan waktu. di kantor saya selesaikan apa segala Selesaikan. macam, saya balik, saya minta izin. Iya. Tiap hari saya minta izin memang, cuman Iya. ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan nggak ganggu tugas. Enggak, Tapi tugas Om, tetap jalan, Om. Om. Tugas tetap dijalankan walaupun misalnya work from home selama kemarin Iya. pandemi yang kencang-kencangnya, tapi Om Surya tetap Om. ya sebagai aparatur negara tetap melaksanakan tugasnya. Alhamdulillah kebetulan saya kan di keuangan sana, jadi Oh, keuangan tuh siap. pekerjaannya reguler. Ya, kebetulan staff itu juga yang lain itu kencang semua kerjanya. Siap. Di kecamatan mana Om kalau boleh tahu? Di Samarinda dulu, Samarinda dulu. Oh, Samarinda. yang di Jalan Juanda. Jalan Juanda. Kalau saya masuknya tuh di kecamatannya Samarinda Kota Om. Oh, Samarinda Kota. Iya, Iya. rumah saya dekat sama Iya. kecamatan Samarinda Kota. Iya. Cuma kalau workshop beda tempat. Oh, Sebenarnya- beda rumah ya. Pengen workshop tuh di samping rumah, cuman Terbatas tempat terbatas tempat. Mau nggak mau ya sudah lah. Karena memang fokus saya kan di bidang kayu aja. Iya. Jadi nggak ada yang lain-lain. Pokoknya 2015 saya resign, dalamin kerajinan kayu yang kacamata kayu itu. Mebel itu saya sudah masuk di hobi kayu Kaltim Om, Oh. 2017.
direkrut sama dimasukkan sama Om Fahmi lah, ketua hobi kayu Kaltim itu dulu namanya Om Fahmi. Iya, Fahmi. Jadi beliau yang masukkan. Fahmi Rian Fahmi Saputra. Ya. Namanya mirip-mirip saya lah. Kalau bilang Om Maman ketua kayu hobi Kaltim sekarang bilang itu Saputra Brother. Iya. Karena nama saya kan ID Saputra. Iya, Muhammad Rian Fahmi Saputra. Gitu. Nah, awalnya dulu saya kerja ini kan garasi saya pakai. Setiap kerja tuh kendaraan saya keluarkan, roda 2 saya keluarkan, kemudian alat-alat saya keluarkan. Setiap hari begitu. Selesai saya masukin, kemudian saya sapu, debu-debu saya bersihin apa segala macam. Karena saya juga khawatir debunya kan masuk ke dalam. Tapi tidak bisa dipungkiri, memang debu masuk ke dalam. Meja makan tuh kuning kadang-kadang. Istri ngeluh. Ini lah, bahaya apa segala macam. Belum tetangga komplain Om ya? Tetangga alhamdulillah nggak pernah komplain. Nah, karena ya memang sebelum mereka komplain sudah saya kasih rak satu-satu buat kembang gitu ya. Jadi sudah saya kasih. Oke, mungkin ini sedikit trip untuk teman-teman yang workshopnya di sekitaran lingkungan pemukiman warga. Jadi supaya tetangganya nggak ngomel, ya minimal kasih rak-rak bunga atau nomor rumah lah Om ya, kasih nomor rumah. Terus harganya juga tidak matok, paling ini berapa katanya? Terserah aja. Harga tetangga. Jangan itu terserah aja lah. Walaupun ya biar Anda tidak apa-apa lah rugi lah, tapi bisa kita kerja. Om, pernah nggak tetangga pinjam alat? Pinjam karena tahu kan di tempat Om alat lumayan lengkap lah. Enggak pernah. Enggak pernah Om enggak pernah. Mereka misalkan mau potong apa bawa sini. Oke. Yang kita takutkan tuh kan kadang teman-teman di hobi kayu banyak cerita kalau workshop di rumah, alat di rumah, kalau dipinjam tetangga itu bisa nggak baliknya lama katanya gitu Om. Nggak pernah. Tapi ini tetangga kalau mau pinjam motong apa bawa kesini aja Om ya. Nah, kebetulan tetangga sini sepuh semua. Jadi kalau mereka mau bikin motong pot atau motong apa bawa kesini bisa minta tolong segala macam. Potongin ya. Bener. Tergantung apa mau dipotong, potong kayu, potong beliut atau apa gitu. Kadang-kadang nanya berapa, walah sama tetangga masa enggak lah, kasihan. Rata-rata ini kiri kanan muka belakang ini sepuh semua. Rata-rata pensiunan. Yang sebelah sana pensiunan semua. Rata-rata pensiunan. Yang anak-anak muda jarang mas ini. Saya tuh lihat Om Surya Dharma ini di grup hobi kayu kalau nggak salah kan posting workshopnya tuh. Langsung saya DM kan nomor waktu itu Om ya. Iya. Om, workshopnya di mana sama Rinda? Saya sama Rinda juga nih. Karena memang yang awal itu ya. Dari dulu itu kalau saya sama Om Muhajir itu kalau di grup-grup cordless atau hobi kayu itu kalau ada yang dari Kaltim aja tuh langsung DM, langsung rekrut masukin di grup WA hobi kayu Kaltim. Ya dulu kemarin saya kemarin kesepian sendiri Om. Kesepian sendiri, ini nggak ada yang ngajak, ini biarin aja lah, nggak apa-apa sendiri. Ternyata diajak. Saya tuh hobi kayu Kaltim tuh banyak banget Om yang bantu saya sampai saat ini gitu Om. Dari usaha saya yang masih main kecil-kecil sampai dari besar itu banyak dari masukan dari hobi kayu. Kita nanya apa aja di grup hobi kayu Kaltim tuh pasti ada yang jawab itu Om. Pasti sudah itu. Malah paling mungkin kalau ngelempar ada di tas. Gitu. Oke, bentar ya. Kalau kemarin itu tak pikir kalau misalkan kita ada orderan lebih bisa lempar ke teman. Ya benar, bagi-bagi job. Kayak kemarin kan ada teman di kantor minta bikin ini alamat rumah. Kebetulan saya tidak sempat kerja. Waktu itu saya masih pakai scroll saw. Nah scroll sawnya sudah rada-rada rusak cerewet. Saya mau bikin tuh jadi kurang semangat jadinya. Begitu ketemu sama teman di hobi kayu yang kebetulan bisa, wah saya bilang. Saya akuin bagus nih, bikinannya bagus. Bikinkan saya bilang. Begitu dibikinkan selesai jadi teman kantor kan senang gitu sampai istri saya juga bikinkan. Nah jadi saya pikir gini, itulah gunanya teman kan. Benar. Itulah gunanya ke teman. Artinya bukan cuma teman kita ngobrol aja, enggak. Kita bisa bagi rezeki, bagi ilmu, bagi orderan. Toh ngapain saya maksa kalau saya tidak bisa kan itu aja. Saya juga dulu pas tuh masuk hobi kayu itu kan masih main kecil. Tapi saya tuh berani ngambil yang Brenda bikin kitchen set gitu kan. Orang temen nanya bikin kitchen set. Saya bilang tuh bisa Om, tapi bukan saya yang ngerjain. Temen di hobi kayu, jadi saya bawa tuh. Saya bawa temen hobi kayu, saya bilang ini hitungannya gimana, hitung. Ya, dapat fee lah di situ. Nah, sering gitu kan dapat fee, habis itu diajarin mereka kalau dapat proyek misalnya bikin lemari, ini harga per meter begini. Kalau hobi kalau main kayu modal dikali berapa gitu itu dapat harga jualnya. Nah, dari hobi kayu itu Om
banyak dikasih ilmu yang untuk bisnis lah, terjun ke industri furniturnya lah dari teman-teman UBK itu banyak banget. Kadang-kadang manajemen duitnya juga kan harus belajar juga. Benar, kita. dari teman-teman. Maklum lah, jujur aja kita laki-laki ya, namanya kita laki-laki ini kadang-kadang udah bisa pegang uang boros. Iya, benar. Berangkat ke Tulsindo habis dah. Kadang-kadang kurang duitnya debit. Benar. Di Tulsindo itu racun semua itu. Ya, jadi kalau saya sendiri sekarang udah ke berapa tahun ini saya serahkan sama istri saya kalau untuk pengelolaan uang. Begitu dapat, saya serahkan istri, dapat serahkan. Atau misalkan orang transfer ke rekening saya transfer balik ke rekening istri. Kalau saya yang ngelola pasti habis sudah. Benar. Saya juga ngerasain gitu juga. Kadang-kadang istri bisa ngerasain loh, uangnya lo sisa sekian bilang. Iya. Paling kalau misalkan saya bilang, anu kayu habis beli berapa sekian, saya bilang Iya. Udah pernah ngelarang, dia tahu aja karena memang untuk beli bahan. Iya. Nah kalau bahan-bahan kayu om beli di mana tuh? Di tempatnya Om Fahmi, sama di ini juga di mana? Di Mdharyono. Tempat Om Adi. Kalau balok-balok kan saya cari situ biasanya. Kalau papan saya banyak cari di tempatnya Om Fahmi. Om Fahmi, siap. Karena bukan apa, saya menjaga pertemanan sama Om Fahmi, sama Om Adi, sama om-om yang lain. Itu artinya saya ngambil sini. Iya, biar merata gitu aja sebenarnya. Merata. Sama aja sih, mungkin kayak kita di toko yang interior yang gede-gede kan, kadang nggak ada di toko yang satu, ya udah kita ke satunya. Tetap aja sih ngambil gitu. Saya juga masih sering ngambil tempat Om Fahmi itu. Iya makanya itu. Kontak Om Adi, ada nggak barang? Nggak ada. Udah tempat Om Fahmi itu saya ngambil tuh. Kalau saya papan khusus tempat Om Fahmi. Balok-balok tempat Om Adi. Iya benar. Itu sih di komunitas itu selain apa jualan juga ya sharing itu tadi sih, sharing ilmu sih Om, banyak betul. Ya kayak Om Fahmi sering ngajarin tuh Om. Iya. Waktu pertama kali kayak palet ini misalnya ngajarin tentang trimmer, ngajarin tentang apa. Terus kemarin juga ada sedikit-sedikit ngajarin tentang HPL, apa konsep-konsep HPL apa segala macam aja. Kalau tempatnya Om Adi itu kadang-kadang Acil itu orang tuanya itu kan sering ngajarin tentang ya dunia pertukangan lah. Karena beliau dulu awalnya kan sering bikin kapal ya. Iya, bikin kapal mertuanya Om Adi. Nah, awal mulanya saya bikin workshop ini juga keinginan saya untuk menjauhkan anak-anak dari debu. Jadi ditutup semua ya. Saya tutup semua. Biar debu enggak kemana-mana. Jadi sebenarnya memang keinginan saya lama sudah bikin workshop. Iya. Sambil nabung, kebetulan ada rezeki, tak tambahin segala macam, saya bikin lah permainan gitu, bikin permainan. Cuman bikinnya tuh saya buat lah supaya gimana sih saya nyaman, karena yang pakai kan saya, yang nikmati saya. Ibaratnya workshop ini area bermain kita loh Om ya. Iya. Karena laki-laki itu setahu saya Om, berapapun umurnya dia tetap kayak anak kecil Om. Harus punya hobi Om. Hobinya aja yang beda-beda Om. Ini maaf aja, bukan saya sok-sok tahu Om, cuman laki-laki kalau nggak punya hobi kelihatan tua Om. Kelihatan tua Om. Bingung kita ngapain itu kan. Kalau cuman baca buku itu bagus sih sebenarnya, cuman kalau cuman itu aja kadang-kadang ya kelihatan. Nanti saya cepat tua nih, wah ini aja udah ubanan Om. Jadi kan saya pisahkan antara debu sama anak-anak supaya jangan kena debu. Alhamdulillah begitu sudah workshop ini di dalam tuh udah bersih Om, udah pernah aman sudah. Ini workshop Om Surya ini udah ditutup semua, jadi enggak ada debunya, aman enggak? Insyaallah paling ada ya. Instalasi vakum juga segala macam. Ya mesin ini kan saya pasangi ini penyedot debu Om, saya pasangi vakum. Jadi mesinnya aja 850 watt kalau nggak salah ya. Nah tambah vakum itu 450 watt, jadi 800 sama 400 itu. Jadi listrik gabung sama rumah apa beda? Gabung Om. Jadi tapi saya tambah aja. Listrik saya naikkan daya jadi 2000. Nah, tips juga buat teman-teman yang workshopnya di rumah, kalau bisa sih tambah daya Om ya. Iya. Karena kalau udah tambah daya boros bayarnya Om. Kemarin karena sering jeglek, bayar itu bisa sampai 1 juta lebih. Iya benar. Nah, begitu saya naikkan daya itu nggak pernah jeglek lagi. Ya istri nanya, bayar cuma 800, 900 segala macam. Cuman ya tetap saya subsidi Om untuk listrik. Saya tetap subsidi karena saya pakai alat kan. Cuman listrik ya relatif lebih murah. Waktu belum kenaikan kemarin. Kalau yang sekarang sudah kenaikan listrik ya memang naik tetap. Benar. Om pernah ngitungin nggak alat-alat ini belinya udah habis berapa Om? Nggak tega Om. Nggak tega Om. Karena ada alat yang silih berganti Om, kayak rusak saya simpan terus tak beli yang baru, kayak trimmer kayak apa kan pasti cepat rusak. Kalau kayak bor itu ya saya memang karena beli yang murah-murah aja Om. Saya nggak beli yang mahal. Saya dulu sih sama Om, karena berproses kan, jadi
ya belum bisa beli yang itu, misalnya brand yang bagus. Sama dulu Om, itu alat yang biasa-biasa aja dulu. Pokoknya yang semampu dompet saya beli lah. Terus kebutuhan kerja juga belum yang banyak kan. Nah, kenapa sekarang alatnya mulai biru-biru itu memang impian saya dari 2018 Om. Ya, pengen kalau brand bisa itu kan. Iya. Jadi saya jualin tuh, pas ada uang lebih, saya jualin alat yang lama ke teman-teman di Hobi Kayu. Makanya sering posting di grup itu kan, saya jual itu teman-teman udah tahu, wah pasti dia mau upgrade ini. naik tingkat. Kayak tahun kemarin kan banyak tuh alat-alat saya yang lama saya jualin di grup, dijual, saya tambahin kan nggak terlalu banyak Om. Iya. Kalau beli dari nol kadang kan, wah lumayan ini. Istri ngomel nanti. Gitu. Ya memang sih kemarin itu kan kalau lihat alat tuh kayak Makita, kayak Bos kalau misalnya bilang, waduh mahal ya. Mikir-mikir ini uang dari kayu belum dibayar orang, aku udah beli alatnya kayak wah kacau. Kemahalan alat dia dong ya. Udah beli yang biasa aja. Karena kan? Untuk kayu sendiri kan masih relatif lunak lah untuk dibor. Jadi saya pikir yang ya murah aja nggak apa-apa. Yang penting karena saya pikir begini, alat itu sama kayak kita naik kapal, tergantung nahkodanya. Benar. Kalau nahkodanya bagus, hati-hati apa segala macam, kapal itu masih bagus. Saya pikir begitu aja. Karena begitu juga alat yang kita hadapi ini kan berbahaya semua Om ya. Berbahaya semua. Pernah saya kejadian tukang saya melalai kerja, ininya putus Om. Nah itu yang bahaya kena table saw tuh. Ya mungkin kayak kita tuh kan, ibaratnya saya tuh nyebutnya kita sekarang kan tukang yang saat ini Om. Tukang yang dulu itu kan mereka kan, mohon maaf nih, mungkin kebiasaan dengan ngakalin alat tanpa memikirkan safety-nya tuh. Nah itu kebanyakan tukang saya di workshop itu gitu Om. Saya udah kasih push stick itu kan saya bikinkan tuh dari kayu. Ini buat dorong kayu ya, kalau terlalu mepet. Kadang nggak dipakai Om. Kalau kayak kita kan, wah ini bahaya nih, harus pakai push stick gitu kan. Dia didorong gini kan, didorong gitu. Kalau tukang-tukang yang lama mereka ya itu ngabaikan safety-nya itu, padahal kan kerjaan kita ini harus full paling safety. Berbahaya Om. Harus full safety karena ini bahaya gitu. Alat kita ini kan sebenarnya alat tajam semua Om. Iya benar. Kayak mesin potong, kayak mesin ini segala kan alat tajam semua. Meter saw itu kan berbahaya saya semua. pernah pakai meter. Waktu habis motong masih muter, pisaunya masih muter, saya pegang kayu, saya lupa ini naik, kena Om. Lumayan, darah tuh netes banyak situ, cuman dia kena karena dia posisi mesin sudah mati, tapi pisaunya masih berputar kan, masih bisa pegang ini kayu, lupa kalau ini masih ada ini di belum tak angkat, meter kena Om, karena kebelah gitu. Kalau yang listrik sih setahu saya kayak meter saw listrik, table saw, pokoknya yang listrik itu kan kita matikan saklar on off-nya dia masih muter. Masih muter, kayak mesin ini kan masih muter dia. Kalau yang cordless mungkin kayak saya lihat di channel YouTube di luar negeri kan ada apa sih brake sistemnya, ada remnya lah, kita matikan langsung otomatis mati. Cuman harga lumayan sih Om kalau yang cordless Om. Jadi sempat kena kemarin pas waktu ini kena berapa kali terus kayak bor itu sering kena bor. Sama juga paku tembak, saya lupa waktu pas pakai paku tembak kan saya pegang bawahnya namanya. Biasanya kalau saya kena tuh Om, rata-rata tuh kerja udah malam Om. Udah malam udah kriap mata. Aduh udah fokus saya pegang ini aja kan supaya rapat gitu. Malah sudah ngambil ini di situ walaupun jarak dekat. Tak pegang itu, dus tembus Om. Saya pernah juga tembus saya begitu saya tarik ke panjang lumayan yang paku pet yang 3 cm itu rasanya yang ukuran 3 cm. Di grup Hobi Kayu itu juga beberapa temen tuh kan ada yang nge-share kena paku tembak. Makanya saya tuh mengingatkan tukang tuh kan, kadang mereka kan kerjaan sekarang kan udah di-handle sama tukang semua Om. Saya tuh di workshop jadi marketingnya aja Om, nyariin kerjaan buat tukang. Itu jadi kalau tukang kerja apalagi kalau saya ada alat yang baru, mereka belum tahu itu alat apa, harus diawasin ya. Saya training bahasanya Om, saya kasih tahu ini cara makainya begini ya Om tukang, ini begini ya, ini bahayanya. Saya kasih tahu bahayanya dulu, bahayanya begini Om. Nanti kalau dia bilang oh bahaya ya, iya. Tapi Om cara makainya begini. Dikasih tahu, saya kasih tahu semua tuh. Ya kalau saya kan, kalau Om Adi kan bahaya, artinya kalau Om Adi berpikir keselamatan yang megang pekerja. Kalau saya berpikir ini bahaya Om. Kalau alat rusak nanti istri saya marah, beli lagi. Sama sih. Namanya apa? Alat saya tukang kan ada beberapa di workshop kayak cordless itu mereka kan kadang make asal taruh aja tuh Om. Wah itu saya mohon maaf tuh saya tegur tuh. Bukan yang pelit di alat sih enggak, cuman kan sayang. Saya bilang Om ini udah dibelikan loh mahal-mahal.
ya disayangin lah saya bilang kan. Makanya di workshop juga sama Om, saya taruh begini juga nih. Iya, ya, saya lihat itu, saya lihat aja, wah, lu bilang wah, lumayan. Rapi. Memang kalau sudah tersusun tuh enak. Jadi tukangnya itu saya kasih tahu dari awal, mereka misalnya baru ikut saya tuh, gabung ikut saya. Jadi selama 3-4 hari itu saya suruh ngopi, ngerokok, nongkrong depan alat tuh. Saya suruh liatin dulu alatnya, itu taruhnya di sini ya, bor itu di sini ya. Jadi mereka tahu, oh di sini tempatnya. Jadi saya bilang, Om ini alat yang ada di workshop, silakan pakai semua. Tapi setelah selesai kerja dibersihkan, tolong kembalikan pada tempatnya. Alhamdulillah sih Om, bisa jalan lah gitu kan. Mungkin banyak juga sih teman-teman kan yang punya pekerja atau tukang gitu kan, susah ngaturnya. Tapi kalau menurut saya sih nggak susah sih Om. Asal di treatment aja tiap hari lah, jadi kasih tahu ya, lama-lama kan bosan juga ya, kasih tahu. Iya makanya itu Lama-lama bosan juga namanya tahu. kita alat kan bukan masalah harga atau apa, cuman kan kita beli ya, kalau nggak dijaga juga kan kita pusing juga nanti. Kalau rusak mesti kan, beli lagi, mesti ke toko lagi, waktu terbuang lagi. Iya, gitu aja. Investasi kita kan di usaha kayu gitu kan. Iya, kalau masa sebulan sudah rusak, waduh ini beli lagi nih. Iya, apalagi kayak Om Adi alatnya juga relatif mahal, begitu rusak pusing juga, mesti beli lagi. Ya kalau misalkan kayak kita pakai alat yang biasa, begitu rusak kan, anggaplah ini mungkin merek apa, misalnya begitu saya rusak, saya ke toko, begitu ke toko kan racunnya jalan tuh. Melihat yang mahal, saya tak beli yang rusak, yang murah saya beli yang mahal. Kan itu yang jadi masalah utama sebenarnya. Memang kalau jalan-jalan kayak ke Tulsindo, Subur Makmur, Home Hardware, S Hardware, aduh racun semua. Iya, ya itu seperti Om Adi, tinggal kebutuhan kita aja lagi. Kita memakai kebutuhan sih. Kalau dulu memang awal-awal saya gabung hobi kayu itu Om, karena banyak yang nge-share racun kan, jadi banyak keinginan aja tuh. Ya, mentang-mentang nih alhamdulillah job banyak, ada uang lebih nih, yang penting di rumah udah aman nih. Ada uang lebih nih, wah beli ini banyak. Jadi banyak juga di grup itu yang alat-alat itu kelakuan laki banget Om. Gua bangga. Jadi beli dulu, minta maafnya belakangan. Kadang istri tiba-tiba ke workshop, kok ada alat ini? Dia tuh karena workshop sama rumah tadi kan beda tempat saya. Jadi karena mungkin ya, karena saya nggak terlalu diawasi untuk beli alat, teman, memang saya pikir, oh yang penting di rumah aman dulu nih, baru saya beli dulu untuk saat ini. Iyalah. Kalau dulu beli, ujung-ujungnya nggak ada pakai, saya jual, pasti saya jual di grup dulu. Kalau di grup belum ada yang nyangkut, saya jual di grup yang luasnya lagi lah. Kemarin itu kan saya kebetulan kan untuk manajemen keuangan sudah saya serahkan ke istri. Jadi kalau misalkan ada alat rusak, atau mungkin saya perlu mau beli apa, paling saya yang mau sama istri saya, keluarkan uang sekian, saya mau beli alat ini. Saya beli alat ini. Nanti saya lihat notanya. Jadi saya nggak lebih, karena ya itu kan sebenarnya uang kita bersama juga, uang saya sama istri. Jadi seberapapun dia keluarkan, kalau memang untuk kebutuhan alat ya dia pasti keluarkan. Kalau saya untuk pengelolaan saya serahkan semua. Udah lengkap, alhamdulillah sih udah lengkap di workshop. Tapi kadang ya keinginan tadi sih, cuman saya keinginan itu cuman saya print biasanya Om gambarnya Om. Saya pengen apa tuh? Saya ambil gambar, saya print. Paling kalau saya itu buat motivasi saya sih, saya pengen beli ini. Tapi nanti, jadi saya print tuh gambar-gambar yang alat satu merek lah. Saya kan satu merek saya pengen tuh. Jadi saya print tuh Om, gambarnya saya print buat motivasi saya aja bahwa saya punya mimpi pengen ini nanti. Memang sering sih sama mungkin ya Om, kalau misalkan saya dapat alat baru, kerja saya agak semangat mah. Kerja sesuatu yang baru atau apa. Kerja semangat motornya. Memang di workshop tuh gitu. Laki banget memang gitu Om. Itu laki-laki itu kan hobinya pasti punya hobi gitu kan. Mungkin kita kecil dulu hobi main mobil-mobilan, atau habis lebaran kita beli tembak-tembakan, beli Tamiya kan waktu kecil. Sudah besar gini ada lagi tuh hobi baru tuh. Entah motor, entah perkayuan, entah apa. Temen sampai ada koleksi action figure yang kecil itu anaknya nggak boleh dipegang gitu, karena itu hobi kan. Hobi dia. Aduh, saya bilang. Iya kan, begitu kita punya alat yang memang kita butuhkan, yang kita memang suka. Oke, kita break sebentar. Kita break bentar ya. Oke, setelah break tadi sebentar, kita lanjutkan lagi obrolan sama Om Dharma nih, Om Surya Dharma. Boleh lagi Om ya? Siap. Lanjut lagi Om ya. Oke, Om. Ini kan udah masuk produksian nih Om ya. Iya. Jadi selama ini masih ngerjain sendiri Om ya? Masih ngerjain sendiri. Masih sendiri. Nah,
Ada nggak nemuin yang customer yang apa tanda kutip tuh agak cerewet, minta ini ada nggak, pernah ngalamin nggak Om? Dari dulu saya selalu menganggap semua pemesan tuh adalah cerewet. Benar. Karena dengan cerewet itu menjaga saya untuk tetap bikin yang terbaik itu. Iya benar-benar, saya juga ngerasa. Kalau saya anggap sepele customer saya, kadang-kadang pernah Om ya, saya bikin tuh asal-asal aja. Iya. Dia nerima sih, cuman saya sendiri jadi malah kurang puas jadi, jadi serba salah, jadi merasa bersalah gitu sebenarnya begitu kasihkan. Begitu dia pesan lagi, dia tanya berapa harganya, sebenarnya terserah aja lah, anggaplah saya nebus dosa lah gitu. Cuman saya anggaplah semua yang pesan tuh saya anggap cerewet Om. Bener. Saya anggap mereka tuh selalu punya ingin yang detail, mereka selalu pingin yang rapi, mereka selalu pingin yang lebih bagus, itu saya anggap itu aja. Dan itu ya secara nggak langsung saya pegang itu, jadi insya Allah lah kalau bikin apa-apa tuh saya bikin coba serapi mungkin, mungkin. Kalau ada lubang ditutup, kalau ada kelebihan apa saya ratakan, apa segala macam seperti itu aja sih. Makanya kemarin karena ada beberapa teman juga yang ini ngasih tahu, teman-teman yang memang sudah lama di kayu, juga termasuk Om Fahmi itu, finishing tuh yang menentukan harga. Benar sekali. Finishing itu yang menentukan harga. Mungkin pada saat awal orang memesan dia belum tahu, dia masih selang ya, kata kalau bahasa kita ya. Terima aja lah. Terima. Tapi begitu kita hasil bagus, suatu saat dia sudah tidak mikir harga atau apa, yang penting dia senang. Itu aja sih harapannya Om. Apalagi kita ini kan usaha jasa Om ya. Kerjaan ini kan jasa. Benar, saya selalu jaga itu Om. Termasuk sama tukang saya sekarang itu kan, karena kerjaan tadi udah di-handle tukang semua. Jadi saya cerewet tuh sama tukang Om. Karena finishing yang misalnya HPL tuh gelembung tuh. Itu saya suruh bongkar itu Om. Mending saya rugi lah, saya bilang kan rugi ya. Saya sering itu Om. Efek panjangnya sih Om mikirnya ya kan. Saya sering itu karena salah potong, begitu dipasang itu ada jarak yang sebenarnya mungkin masih bisa dirempul, cuman kalau begitu dipernis kan kelihatan dembulan. Saya potong pakai kayu ulang, pakai kayu baru aja saya potong ulang itu, bahkan bukan cuma satu batang, itu kadang sampai beberapa batang, dan itu sering karena mungkin biasanya seperti itu saya ngajakan udah mulai mau maghrib atau saya ngajakan malam udah nggak fokus. Saya ulang aja Om, ada beberapa saya ulang aja. Jadi tapi kayu yang ada tuh nggak dibuang. Saya pakai buat keperluan yang lain. Adalah nanti kepake kan. Saya pakai buat keperluan yang lain. Karena saya ngerasa juga kerjaan jati Belanda atau kayu-kayu yang lain, potongan-potongan kecil itu masih berharga tuh Om, masih bisa jadi sesuatu tuh. Karena ini Om, saya menganggap teman-teman yang sekarang ini lebih berkecimpung di dunia jati Belanda sebenarnya bukan tukang Om. Saya lebih menganggap mereka seniman sebenarnya. Kalau tukang banyak sih di samping sini banyak, dekat rumah saya banyak tukang bisa bikin rumah bagus, bisa bikin pelataran apa bagus, bisa bikin meja, kursi bagus. Cuman kita ini kan kalau seniman itu biasanya apa yang kita buat tuh orang suka. Kita bisa masukkan idealis lah di produk yang kita bikin itu orang suka. Begitu orang suka, biasanya kan orang mungkin ya harga sih relatif. Cuman kan kalau begitu orang suka kan artinya cirinya begitu orang suka dia pesan lagi. Bikinkan lagi. Dia merekomendasikan hasil yang kita bikin ke saudaranya, ke teman-temannya, ke orang lain lah, kan gitu. Benar. Saya jadi, juga gitu Om. Saya anggap teman-teman yang di Jati Belanda sebenarnya. Kalau HPL kan bisnismen, saya anggap orang-orang HPL itu orang bisnismen, itu dunia bisnis. Tapi kalau kayak Jati Belanda itu saya anggap mereka tuh seniman sebenarnya. Mengolah kayu yang ini mohon maaf, Jati Belanda ini kan bahan limbah sebenarnya kan. Cuman diolah lagi, kita bahasanya ini limbah masih bisa diolah nih. Sama lah kayak saya jalanin dulu kacamata kayu dari papan skate itu kan. Itu saya lihat kan ini enggak sembarangan bikin ini. Saya bilang kacamata itu enggak sembarangan bikin. Limbah. Memang sih tuh dulu saya ngerasain, makin kesini saya ngerasain kenapa saya mulai ngomong-ngomong ini kayu ya? Enggak, ini enggak. Ini beli. Beli. Bukan endorse dari Ray-Ban. Beli punya Ray-Ban. Dulu gitu. Jadi namanya custom kan. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin. Oke lah dia mau pengen model yang gimana. Tapi kan selanjutnya itu customer menyerahkan ke kita tuh. Bagusnya gimana? Bagusnya. Karena kan customer yang bayar kita nih. Jadi kita sebisa mungkin sekemampuan kita mengolah limbah ini jadi sesuatu. Kayak saya dulu
kacamata kayu, papan skateboard yang bekas yang patah, saya olah sampai pokoknya yang saya pikir saya rasa wah ini udah kita nggak bisa nyebut 100% perfect sih Om ya, cuman ini udah hasilnya yang paling maksimal begini nih, gitu kan. Itu sih sama sih bener Om. Jati Belanda gitu juga. Iya. Sih. Jadi kan saya bahkan dulunya bukan seorang arsitek, bukan seorang yang dari dunia teknik sipil. Sama. Cuman begitu kadang-kadang sering mungkin saya masang kitchen set atau ngantar meja ke tempat customer, ngantar barang apa segala macam. Begitu pasang, yang punya nanya, ini pasang di mana, bilang. Saya rencana mau pasang di sini. Saya bilang kalau ini dipasang sini, ini ada jendela atau ini mungkin sudah ada lemari, ini ada apa. Nah kalau digabung, biasanya nanti ini langsung mati dia. Mati itu dalam artian iya nggak kelihatan. Artinya jadi sesuatu yang kita anggap luar biasa, hasilnya itu begitu dipadukan sama yang lain jadi malah biasa saja. Toh coba saya bilang kenapa nggak di sini? Mungkin posisinya bukan di tengah, tapi artinya suatu barang tuh nggak selalu kita harus ambil senternya atau posisi tengah, enggak. Tapi kadang-kadang begitu dipadukan dengan posisi yang lain dia bakal cantik artinya. Karena mungkin konsep minimalis atau apanya mungkin ketemu. Cuman saya bilang ya terserah yang punya lah, kan saya cuma kasih saran. Tapi ya rata-rata diterima. Oh iya betul juga, bilang begitu dipasang. Oh iya cantik juga, dia bilang. Terus nanti dia punya ide, begitu kita sudah taruh di mana, dia punya ide, oh ya, dia ngambil ke dalam, ngambil rak kembang atau begitu taruh, memang cantik gitu ya. Cocokan lah pokoknya, wah bagus nih jadinya tampilan. Jadi itu aja, memang ya itu kan harus ada testenya, artinya kita harus punya perasaan pada saat menyampaikan itu. Sama sih, saya itu kan sekarang kebanyakan main interior yang besar-besar, contoh kayak kitchen set gitu kan. Saya udah ngukur tuh, udah ngukur, terus udah kasih harga, desain kan belum. Nah nanti pasti customer tuh dia punya referensi desain. Mas saya pengen yang begini, warna begini. Ya sama Om, saya masukkan juga tuh, Bu kayaknya bagusnya begini nih, Pak bagusnya begini nih, bentuknya begini, konsepnya begini gitu kan. Terus pewarnaan begini itu. Nah kembali lagi saya juga bukan orang teknik, saya lulusan SMA aja Om. Cuman itu tadi semenjak gabung di hobi kayu banyak pelajaran, banyak ilmu yang saya dapat. Nah itu yang saya terapkan sekarang di usaha yang saya jalani. Jadi walaupun kita kayak Om mungkin mengerjakan bangku nih, meja, tapi tetap ada unsur idealis kita yang ide kita lah yang kita masukkan di situ gitu kan. Itu sering Om, saya sering seperti itu. Kadang-kadang kan ada orang pesan, contohnya pesan rak apa gitu nih. Saya bilang rak ini bagus, cuman rawan. Kalau rawan itu kita taruh barang atau apa, kita lupa ini kan nyantolnya cuma begini. Gimana kalau misalkan rak ini nanti saya tambahin apa, ornamen apa yang mungkin kalau dilihat sepintas cuma hiasan. Tapi ini adalah penguat sebenarnya. Menaikkan rasanya itu tadi sih Om ya. Bentuknya pada wah ini beda nih dengan misalnya tetangga sama bikin rak Om ya. Tapi kita pasti punya ide, kayaknya tetangga ini kita bikin yang begini, rak modelnya. Yang satu nggak begini. Jangan sampai mungkin nanti pas tetangga lihat, loh kok sama. Kayak kemarin itu pesanan dari keluarga juga, dia pesan lemari. Lemari itu fungsinya sebenarnya cuma buat tempat nyimpan sapu sih sebenarnya. Cuman karena saya memang mungkin karena udah kebiasaan ya. Kalau cuma bikin yang biasa-biasa aja kayaknya kurang ini. Saya maunya asik itulah. Begitu ngerjakan saya bikin lah, saya pesan engsel yang dari Jepara, yang engsel panah apa segala macam begitu. Jadi terus warna saya padukan antara coklat, antara yang warna mahoni atau walnut atau apa saya padukan situ. Kemudian juga pakai ininya yang grand pegangan pintu itu saya pesan juga dari itu yang dari Jepara yang pegangan unik-unik. Begitu tak kasih kan dia bingung. Ini nggak jadi kayaknya aku jadi buat lemari sapu. Ini aku taruh di depan aja buat lemari apa gitu, buat tempat hiasan. Cuma saya nggak pakai aja. Ya terserah aja, bukan susah ngantar. Cuman mungkin karena hasilnya dia senang, akhirnya berubah yang fungsinya cuma buat ini akhirnya berubah jadi. Jadi produk yang Om hasilkan itu kan ada pembeda daripada produk yang di pasaran kan. Gitu, benar. Saya pernah ikut mentoring kayak kelas wirausaha gitu Om. Jadi mentor ini bilang gini, orang boleh bikin nasi goreng. Orang boleh, produk kita sama bikin nasi goreng. Tapi kalau bisa ada pembeda lah antara kiri sama kanan, dia bilang gitu sih. Itu sih. Jadi saya pelajarin waktu mentoring itu. Oh ya benar juga, saya harus ada produk yang saya bikin
kita punya kompetitor nih temen-temen di hobi kayu, tapi bukan Iya. saling menjatuhkan, tapi kita punya apa, ada karakter di Iya, produk yang kita bikin gitu ya. ada ciri sendiri ya. Iya, ada ciri itu. Tuh bener kan teman-teman. Jadi sharing tadi sama Om Dharma, paling nggak kalau kita bikin sesuatu kita harus punya ciri khas sendiri Om ya. Jadi Iya. orang mungkin lihat kitchen set sama, bentuknya sama aja, tapi kalau bisa Om ya kita bikin apa agak beda lah ya. Idealis kita masukkan gitu kan. Iya. Pembeda tadi sih, benar-benar. Karena itu tadi sih mentor yang dulu bilang kita boleh sama-sama jual nasi goreng, tapi kita bikin yang beda, entah nasi goreng apa, entah dari kemasannya gitu kan. Yang saya pelajarin gitu di kacamata kayu dulu saya gitu juga, Iya, saya iya. terapin begitu. Makanya kan nggak sembarangan kayak kacamata segala itu kan harus punya jiwa sebenarnya. Iya, Harus jiwa. benar studi tadi sih Om. Makanya kadang-kadang ada orang nanya kenapa sih nggak punya pembantu yang untuk membantu kerja. Iya. Bukan saya nggak mau nyari, cuman saya cari orang yang tepat sebenarnya. Iya, yang benar-benar pas sama kita lah Om ya. Karena pernah beberapa ada ikut bantu sini Iya. yang nggak serk jadinya. Karena bener. mungkin dia ngerti di kayu, dia ngerti untuk masalah apa. Tapi kadang-kadang karena konsepnya ada di kepala saya, jadi kadang-kadang mau menjelaskan tuh apa mungkin saya yang jelasnya yang kurang bagus atau Iya, apa. Jadi benar. akhirnya yang mau ini klopnya susah. Iya, memang klop. idenya kita mau klopkan benar. Saya ngerasain Karena itu. idenya ada di kepala kita sudah. Saya ngerasa pernah gitu juga Om. Jadi saya di workshop itu berapa kali tuh gonta-ganti tukang juga saya kan. Kadang mereka kita kasih begini, desain begini, mereka bisa ngerubah sendiri Om. Ya kalau ngerubahnya sih mohon maaf, bagus nggak apa-apa Om. Kebanyakan yang saya alamin itu ngerubahnya udah, aduh nggak sesuai. Saya bilang jangan ini harus begini. Saya bilang desain begini. Jadi saya di workshop itu cuma punya satu tukang yang alhamdulillah sampai sekarang udah 3 tahunan ikut saya tuh. Itu yang serak sudah ya? Iya, itu bagus itu dulu gitu. seru tuh. Kalau punya gitu baca kunci workshop pun dia pegang tuh Om. Saya suruh pegang. Itu bisa ditinggal sudah kemana-mana Bisa tuh. tinggal, ya alhamdulillah. Tapi kalau yang lain-lain tuh kalau pas banyak Harus job, diawasin. Iya, saya awasin tuh. Itu yang susah nyarinya. Kejadian Om soalnya Om. Jadi kitchen set tuh jatuh Om. Baru aja tuh kejadiannya. Astaga. Jatuh. Jadi saya udah kasih tahu Om, ini nanti French clip-nya jangan cuma paku tembak tapi di screw, di lem paku tembak sama screw ya. Iya. Nah, kebetulan pada hari itu saya ngawasin 2 tempat tuh ada instalasi Om. Jadi di tempat saya lari sana lari sini waktu penginstalan. Udah beres tuh saya tanya udah di screw Om, sudah katanya. Yeah. Oh, cara nyekrupnya benar Om? Benar, udah kepasang tuh kabinet atas. Selang 2 hari customer saya telepon, tuh kabinet atas jatuh. Waduh, saya langsung wah. Dia bilang udah di screw. Jadi saya cek, wah ternyata belum. Jatuh itu Om. Makanya saya sering gonta-ganti tukang itu sering sih Om. Kadang ya gitu, mereka dengan merasa mungkin ya mohon maaf, mungkin mereka merasa udah lama berpengalaman di bidangnya. Ya. Jadi kadang mengabaikan, kita kan tahu tuh konstruksiannya yang kuat gimana kan, tahu. Iya. Mereka kadang asal jadi, yang penting cepet cair aja dana mereka kan, upahnya cair Ya, gitu. yang kita kan menjaga nama sebenarnya ya. Bener Om, menjaga nama itu karena kembali lagi kan, kita ini jasa kan, jasa pengolahan gitu kan. Saya jujur aja Om, sebenarnya saya ini saya manusia. Iya. Saya suka dipuji sebenarnya. Benar, Jujur aja saya suka dipuji. Jadi kan manusiawi, saya suka kalau barang saya, oh bagus. Iya. Oh mantap ya. Mantap. Wah, telinga saya Manusiawi gede, itu. terus terang Om, telinga saya gede. Itu manusiawi. Cuman dulu itu begitu karena seiring berjalan waktu saya sendiri sudah biasa seperti itu. Iya. Tapi karena saya terbiasa, mungkin karena dengan hal-hal seperti itu, artinya saya berusaha lah apa yang saya bikinkan tuh supaya disukai orang itu Iya, aja sih sebenarnya Om. benar. Jujurnya seperti itu aja, Detail-detail supaya itu. disukai orang aja. Kayak saya HP-an tuh kan kadang tusiran yang wah ini nggak tertusir nih. Iya, itu kan rumit itu. Di tempat saya suruh tusir ulang. Makanya Om. saya mau belajar HPL aja, tusirnya yang saya malas. Tusirnya saya ampun, ampun saya kalau tusir. Di kayu juga. Dulu kan awal juga sebelum ke HP-an kan saya banyak main di Belanda juga. Oh, masih Iya, dia sendirian, dia sendiri. Ya, lama kelamaan ini karena ya itu tadi saya kan Ekspansi lahan, namanya ekspansi. Iya, ekspansi. Ini kayaknya bisa nih saya main ke HPL Iya. gitu kan.
Kan Om Fahmi juga pernah cerita, kalau Om bisa main Jati Belanda, Om pasti bisa HPL. HPL, ya otomatis. Saya bilang, tapi ini ya itu kan biasa, nanti lama-lama udah biasa, masalah ngelem, masalah tusir, apa segala macam. Om Fahmi juga, ini juga kasih tahu Jo, saya coba, saya Om main di HPL. Saya bilang saya pingin nanti kapan-kapan belajar main HPL juga, belajar sama yang senior-senior di HPL, saya mau belajar juga. Makanya kadang-kadang saya buka di Pinterest atau buka di Google itu, tentang kitchen set, tentang backdrop TV apa segala macam. Cuma saya kemarin jujur aja kemarin coba bikin dari kertas sip aja. Karena istri saya udah ngomel-ngomel rak TV rusak ditabrak anak-anak pakai sepeda kan. Rak TV rusak saya bikin aja buat nyambut lebaran aja. Itu aja sih kemarin coba belajar lah. Belajar motong plywoodnya, kalau masang HPL-nya mungkin belum lah. Nantilah kapan-kapan mau belajar juga. Kayak saya tuh fokus usaha itu kan. Jadi banyak ke barang-barang yang di rumah itu yang belum sempat saya bikin, Om. Tukang memang gitu Om, takdirnya. Barang orang bagus, kita nggak punya malah. Iya benar. Saya aja meja kompor itu baru bulan 3 kemarin baru selesai Om. Itu udah 2 tahun yang lalu istri minta tolong dong meja kompor dibaikin. Saya bilang nanti dulu ya. Itu memang takdir kita Om. Tukang memang gitu. Jadi punya orang terus dibaikin, punya orang sampai dia punya orang terus yang dibaikin. Nanti lah punya orang kan saya bilang ngasilkan duitnya. Iya. Di rumah sabar dulu ya. Iya. Sabar dulu saya bilang. Saya bikin folding table, bikin meja lipat tuh kan saya kalau bikin itu selama 3 tahun ini sudah, kalau itu di daftar itu saya lihat itu sudah 21 kalau nggak salah. Iya. 21 tuh sama punya saya. Istri ngeluh setiap habis bikin kan punya orang, bagus ya. Kenapa kapan kita punya gini bilang nanti saya bilang. Nanti bikinkan lagi sampai kemarin mau ini bagus kalau ada meja lipat sini bilang mumpung ini bilang lebaran apa anak-anak biar bisa ngumpul ya sudah bilang saya cari balok, saya cari papan bikin. Itu juga nggak langsung jadi. Biasa kalau punya orang tuh 1-2 hari 3 hari selesai ini enggak. Hampir 2 minggu. Sendiri lebih lama itu biasanya. Iya, hampir 2 minggu kalau nggak didesak terus dan selesai. Semua pasti ngalamin itu Om. Kalau yang kita tukang lah gitu kan. Ya kita pelit bahan sih Om sebenarnya. Kita nggak pelit uang mau beli alat, tapi begitu bahan agak pelit juga memang kita. Bahan ini masih jadi uang nih bahan nanti dulu buat di rumah nih. Sayang dulu nanti aja lu. Benar Om. Iya. Tapi memang takdirnya tukang memang begitu Om. Punya orang bagus-bagus. Saya kadang-kadang bikinkan lemari, bikin apa kan mertua ngeliat, bagus mertua ini buat apa bilang ini katanya sih lemari baju mah apa sih terus nanti bikin rak apa segala macam. Mertua yang senang ngeliat kan kadang saya kerja mertua lewat bikin apa itu kursi apa bale-bale apa segala bagus ya. Kalau kita punya gini enak ini segala macam diam aja saya nggak berani nyaut. Nggak berani nyaut. Ya nanti kalau bilang mertua bikin kan lihat dulu baloknya habis nih. Iya. Waduh, udah berani out nih ya, gitu aja. Istri saya dia nanya kan ngecek ada sisa HPL. Wah ini sisa ya, iya. Tapi ini sisa buat yang lain saya bilang. Padahal saya nanti dulu lah bikin gitu, punya orang dulu. Itu aja kemarin begitu rak itu rusak, memang saya waduh memang rak yang rusak. Ini nanti orang nanya bisa bikin punya orang punya sendiri malah hancur-hancur rasanya nanti daripada bebannya bilang udah bikin aja pelan-pelan bikin. Saya coba cari yang sederhana lah kan ada backdropnya apa biar mata enak aja pada saat nonton TV segala macam. Ya alhamdulillah istri sama mertua senang. Karena yang di rumahnya yang sering nonton TV memang mertua sama anak-anak biasanya. Senang. Saya kasih lampu apa segala macam kan biar seru aja lah. Itu juga sebenarnya jadi ajang promosi juga ya Om. Misalnya ada tamu, ada teman namu ke rumah. Wah bagus ya, bikinkan berapa harga ya? Cuman saya kan adek datang, wah bagus ini, coba nanti bikin rumahku. Ya garo-garo kepala, apa sebab? Saya ini kertas sip dia. Oh, dari kertas bukan kertas, namanya kertas sip. Lapisan khusus memang buat ini interior, saya bilang. Cuman bukan kayak APL, saya bilang. Cuman udah ada stiker. Ya ceritakan gitu aja lah. Ya tergantung. Nah nanti bikinkan ya serah ya saya bilang apa. Cuman namanya saudara. Saya potong. Om punya brand nggak untuk produknya Om ini? Ada brand apa gitu? Ada di Instagram nggak Om? Yang main Instagram sebenarnya istri saya. Produknya udah dijadiin ada mereknya atau apa? Kayak teman-teman kan ada punya merek tuh produknya, misalnya workshop. Kayak kemarin saya coba bikin ini. Saya bikin merek ini Om kan pakai laser nih. Nah ini Attack Wrap ini. Saya coba. Cuman kemarin kan masih ini juga ada beberapa masukan dari teman. Katanya kalau mau bikin brand atau mau bikin nama produk, nama usaha,
Oke Om, terima kasih banyak Om ya. Iya, siap Om. Ngobrol-ngobrol sharing-sharingnya. Terima kasih banyak sekali lagi saya boleh main ke sini Sama-sama Om. Berapa kali soalnya Japri Om saya pas lagi sibuk, Om lagi sibuk jadi nggak ketemu Om ya. Alhamdulillah bisa datang Om. Alhamdulillah bisa Mumpung datang. juga lebaran ini. Siap. Makasih banyak sekali lagi Om. Ya. Oke, mungkin itu aja sih obrolan sama Om Surya Dharma ya. Mungkin ada beberapa yang bisa kita ambil tuh. Wejangan-wejangan dari beliau nih. Itu namanya. Berasa tua saya? Enggak tua Om, ya, cuma iya. beda umur aja kita. Beda pengalaman aja Om. Oke ya, itu aja sih buat teman-teman. Jika kalian suka video ini, kalian boleh like, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pertukangan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Om. Siap, makasih Om. Oh,